Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanja Nurwati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra psikologis. Kritik psikologis adalah pendekatan kritis terhadap sastra yang menggunakan teori-teori psikologis untuk mengkaji aspek-aspek karya sastra. Jadi tujuannya adalah untuk lebih memahami pikiran penulis dan karakter, tema, dan elemen teks lainnya. Kritik psikologis harus bisa memperkirakan polemik penting, apakah ada yang tidak disampaikan pengarang, karena gambar dari batinnya sebagai ekspresi batin atau hanya sekedar opsi saja. Psikologi dan sastra saling melengkapi dan saling berhubungan karena dapat digunakan untuk menemukan proses penciptaan sebuah karya sastra. Psikologi digunakan untuk menghidupi karakter para tokoh yang tidak secara sadar diciptakan oleh pengarang. Jadi ada 3 teori psikologi sastra yang cukup terkenal, yakni teori milik Sigmund Freud, Abraham Maslow, dan David Icke. Jadi kritik sastra psikologis adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas melihat gerakan dari kejiwaan seperti kebatinan, karakter, motif, dan struktur cerita, mencerminkan atau berhubungan dengan keadaan psikologis individu atau kelompok dalam karya tersebut. Jadi definisi dari kritik sastra psikologis ini adalah metode analisis yang memanfaatkan teori-teori psikologi untuk memahami dan menginterpretasi elemen-elemen dalam karya sastra seperti karakter, konflik, dan tema. Objek kajian psikologi sastra memiliki 4 konsep pengajian. Pertama, fokus penelitian terhadap psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi guna meneliti bagaimana proses kreatif pengarang terhadap kejiwaannya. Ketiga, mengaitkan teori-teori psikologi terhadap karya sastra. Keempat, meneliti mengenai dampak psikologi teks secara sastra terhadap pembaca. Langkah-langkah kajian psikolog sastra sebagai berikut. 1. Fokus meneliti terhadap psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. 2. Meneliti bagaimana proses kreatif pengarang terhadap kejiwaan. 3. Mengaitkan teori-teori psikolog terhadap karya sastra. 4. Meneliti mengenai dampak psikologis teks sastra terhadap pembaca. Ada 3 teknik penelitian. 1. Pendekatan psikologi sastra menggunakan kajian keseluruhan baik berupa unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik, yaitu hal yang berada di luar cerita itu sendiri. 2. Pengajian masalah tema karya. 3. Konflik karakter perlu dikaitkan dengan jalan cerita. Ada 4 fungsi belajar. 1. Memahami karakter lebih mendalam. Ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai motivasi dan konflik internal karakter yang mungkin tidak terlihat jelas hanya dengan membaca teks. 2. Menjelaskan perilaku. Ini membantu menjelaskan perilaku dan keputusan karakter dengan menempatkannya dalam konteks psikologi yang lebih luas. 3. Menggali tema psikologis, mengidentifikasi dan menjelaskan tema-tema psikologis yang mendasari cerita seperti trauma, identitas, atau pertumbuhan pribadi. 4. Meningkatkan pembaca kritik, memperkaya, memahami dan analisis teks sastra dengan mendekat yang lebih kompleks dan terstruktur. Kesimpulannya jadi bahwa kritik sastra psikologis merupakan pendekatan dalam memahami karya sastra dan mengungkapkan keterkaitan antara aspek karya sastra dengan kejiwaan yang tergambar dalam cerita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Di sini saya benar-benar belajar, mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin menyinggung, saya benar-benar minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.